Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dan semangat, serta kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami kembali. Saat ini, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli kriminologi bernama Dr. Robert Hare pernah menyatakan bahwa ada orang-orang yang tidak pernah mau berubah dalam hidup mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki empati sama sekali dan tidak mampu belajar dari hukuman yang mereka terima. Dalam keseharian kita, jika kita berjumpa dengan orang yang tidak mau ditegur, dikoreksi, dinasehati, dan tidak mau berubah, maka biasanya kita akan menyerah. Kita tidak lagi menjadikan mereka sebagai fokus kita karena ketidakinginan mereka untuk berubah. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita setiap hari semakin berubah menjadi lebih sempurna. Jika kita memperhatikan Sefanya 3 ayat 2 tadi, firman Tuhan melalui Nabi Sefanya datang menegur secara keras dan tegas terhadap bangsa serta umat Tuhan yang telah menjauh, murtad, dan melakukan berbagai kejahatan moral yang luar biasa. Ayat ini memperlihatkan betapa orang-orang yang ditegur tersebut memiliki sikap keras hati, tidak mau mendengarkan nasihat, dan tidak percaya kepada Tuhan. Sikap ini mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah, namun pada kenyataannya membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Dalam kehidupan kita pun demikian. Sikap seperti ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Pertama adalah sikap tidak mau taat atau memberontak. Sikap ini membuat kita tidak bisa menjadi pribadi yang dibentuk. Kedua adalah sikap tidak mau menerima koreksi. Dalam pekerjaan atau di kantor misalnya, jika pengawas mengoreksi kerja kita, pasti kita akan berubah. Jika seseorang tidak mau dikoreksi, hidupnya akan jalan di tempat tanpa mengalami kemajuan menuju kesempurnaan. Sikap ketiga yang menghancurkan diri sendiri adalah tidak percaya kepada Tuhan dan lebih percaya kepada pemikiran sendiri atau hal-hal lain di luar Tuhan. Hendaknya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan mengandalkan diri sendiri atau kekuatan sendiri. Sikap keempat adalah tidak mencari nasihat dari Tuhan. Dikatakan bahwa ia tidak menghadap kepada Allahnya, merasa hebat dan bisa sendiri dengan kapasitas yang dimilikinya, tanpa mencari hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, apakah sikap-sikap demikian ada pada kita?
Apakah kita sedang menghancurkan diri kita sendiri dengan sikap yang tanpa disadari sebenarnya berlawanan dengan firman Tuhan? Marilah kita menjadi orang yang mau dan rela mendengarkan teguran, mau berubah ketika dikoreksi, serta menjadi orang yang selalu percaya dan meminta nasihat Tuhan. Tuhan akan menolong kita, sehingga kehidupan kita senantiasa berada dalam keberkatan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang menuntun dan menolong kami mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap, supaya kehidupan kami mengalami kemajuan serta keberkatan, dan bukan kehancuran. Pimpin kami dengan Roh Kudus, untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan naungi kami dengan kasih-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam persoalan. Kami percaya, pertolongan Tuhan pasti akan kami terima. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.